membahas terlebih dahulu tentang definisi dari asuransi. Menurut bahasa, asuransi adalah pertanggungan atau perjanjian antara dua pihak, pihak yang satu membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran apabila terjadi sesuatu menimpa dirinya atau barang miliknya. Sedangkan menurut istilah, asuransi adalah jaminan atau pertanggungan yang diberikan oleh penanggung kepada yang ditanggung untuk resiko kerugian sebagaimana diterapkan dalam polis atau surat perjanjian bila terjadi kebakaran, kecurian, kerusakan, kematian, dan kecelakaan lainnya dengan pertanggungan membayar premi sebanyak yang ditentukan kepada penanggung tiap bulan. Asuransi menurut Otoritas Jasa Keuangan adalah sebuah perjanjian antara penyedia jasa layanan asuransi sebagai penanggung dan masyarakat yang memegang polis dan dikenal sebagai tertanggung yang diwajibkan untuk membayar sejumlah premi dalam rangka memberikan pergantian atas resiko kerugian, kerusakan, kematian, dan kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tidak terduga. Baiklah, masuk ke pembahasan selanjutnya tentang dasar hukum asuransi. Dasar hukum asuransi yang pertama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 bahwa undang-undang ini adalah dasar hukum utama yang mengatur segala kegiatan asuransi di Indonesia. Dasar-dasar dibentuknya undang-undang ini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Meninjau bahwasannya asuransi adalah salah satu upaya dalam menanggulangi risiko tertentu yang dihadapi oleh masyarakat, sekaligus asuransi berperan dalam menghimpun dana masyarakat dan negara membuka kesempatan bagi kegiatan usaha perasuransian dan mengatur kegiatan tersebut sesuai dengan prinsip usaha yang sehat. Yang kedua, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 dan Pasal 1774 bahwa asuransi mengandung unsur perjanjian kedua belah pihak sehingga dijelaskan dalam pasal 1320 KUH Perdata. Untuk sahnya perjanjian diperlukan 4 syarat, yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan dalam membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang. Manfaat asuransi memberikan jaminan yang bersifat menguntungkan. Karena sifat itulah asuransi harus menyesuaikan dengan ketentuan pasal 1774 KUH Perdata. Suatu persetujuan undang-undang ialah suatu perbuatan yang hasilnya itu mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung pada suatu kejadian yang belum pasti. Yang ketiga, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Bab 9 Pasal 246 bahwa asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tertentu. Dalam Bab 9 KUHD secara menyeluruh menjelaskan tentang ketentuan jenis pertanggungan yang berlaku, penyebab batalnya proses pertanggungan, dan pertanggungan disusun secara tertulis dalam suatu akta atau polis. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 merupakan ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan usaha perasuransian. Dan kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 perubahan dari peraturan pemerintah sebelumnya, yaitu beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya yang telah disesuaikan dengan kondisi perkembangan perekonomian negara. Di antaranya tentang meningkatnya persyaratan modal yang harus disetor untuk pendirian perusahaan asuransi baru, adanya laporan yang harus disampaikan kepada Menteri jika terjadi setiap perubahan kepemilikan perusahaan asuransi, dan perubahan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perusahaan asuransi. Hadirnya asuransi pada dasarnya memberikan jaminan perlindungan kepada seseorang dari berbagai kejadian buruk yang bisa menimpa di waktu tertentu di luar prediksi dan harapan orang tersebut. Dilihat dari proses kegiatan asuransi, pastilah terdapat sebuah perjanjian yang bersifat mengikat.
di mana seseorang yang setuju dengan asuransi tersebut harus membayar sejumlah premi tertentu dalam jangka waktu tertentu, di mana premi tersebut merupakan pengganti dari perlindungan yang dijaminkan oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya tentang tujuan asuransi. Yang pertama, teori pengalihan risiko. Tertanggung menyadari bahwa ada ancaman bahaya terhadap harta kekayaan miliknya atau terhadap jiwanya. Jika bahaya tersebut menimpa harta kekayaan miliknya atau jiwanya, dia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat raganya. Secara ekonomi, kerugian material atau korban jiwa atau cacat raga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang atau ahli warisnya. Tertanggung sebagai pihak yang terancam bahaya merasa berat memiliki beban risiko yang suatu waktu dapat terjadi. Pada asuransi jiwa, apabila sampai berakhirnya jangka waktu asuransi tidak terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka tertanggung akan memperoleh pengembalian sejumlah uang dari penanggung sesuai dengan isi perjanjian asuransi premi. Yang dibayar oleh tertanggung itu seolah-olah sebagai tabungan pada penanggung. Yang kedua, pembayaran ganti rugi. Dalam hal terjadi ganti rugi, bahaya yang mengancam itu sungguh terjadi merupakan kesempatan bagi penanggung untuk mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa tertanggung yang mengikatkan diri kepadanya, berbeda dengan asuransi kerugian. Pada asuransi jiwa, apabila dalam jangka waktu asuransi telah terjadi peristiwa kematian atau kecelakaan yang menimpa diri tertanggung, maka penanggung akan membayar jumlah asuransi yang telah disepakati bersama seperti tercantum dalam polis. Yang ketiga, pembayaran santunan. Asuransi kerugian dan asuransi jiwa diadakan berdasarkan perjanjian bebas atau sukarela antara penanggung dan tertanggung. Akan tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang bersifat wajib. Artinya, tertanggung terikat perintah undang-undang bukan karena perjanjian asuransi. Jenis ini disebut asuransi sosial yang bertujuan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah kontribusi atau semacam premi, tertanggung berhak memperoleh perlindungan dari ancaman bahaya. Tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada suatu hubungan hukum tertentu yang diterapkan undang-undang, misalnya hubungan kerja, penumpang angkutan umum. Apabila mereka mendapat musibah kecelakaan dalam pekerjaannya atau selama angkutan berlangsung, mereka atau ahli warisnya akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung atau BUMN yang jumlahnya ditetapkan dalam undang-undang. Dan selanjutnya prinsip asuransi. Dalam dunia asuransi ada 6 macam prinsip dasar yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama insurable interest atau prinsip kepentingan yang dipertanggungkan. Hak untuk mengasuransikan yang timbul dari suatu hubungan keuangan antara tertanggung dengan yang diasuransikan dan diakui secara hukum, di mana yang menjadi pokok perjanjian asuransi adalah kepentingan keuangan yang dimiliki seorang tertanggung dalam pokok pertanggungan tersebut. Kemudian, utmost good fight, suatu tindakan untuk mengungkapkan secara akurat dan lengkap semua fakta material mengenai sesuatu yang diasuransikan baik diminta maupun tidak. Kemudian indemnity, suatu mekanisme di mana penanggung menyediakan kompensasi finansial dalam upayanya menempatkan tertanggung dalam posisi keuangan yang ia miliki sesaat sebelum terjadi kerugian. Kemudian subrogation, yaitu pengalihan hak tuntutan dari tertanggung kepada penanggung setelah klaim dibayar. Prinsip subrogation adalah prinsip yang mengatur dalam hal seorang penanggung telah menyediakan atau menyelesaikan ganti rugi yang diderita oleh tertanggung, maka secara otomatis hak yang dimiliki tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian dan kerusakan tersebut beralih ke penanggung. Kemudian yang terakhir, contribution adalah hak penanggung untuk mengajak penanggung lainnya yang untuk sama-sama menanggung tapi tidak harus sama kewajibannya terhadap tertanggung untuk ikut memberikan indemnity atau ganti rugi. Selanjutnya, jenis-jenis asuransi. Menurut Dinarti, jenis-jenis asuransi dapat dibagi menjadi beberapa macam yang dapat dilihat dari segi sifat, objek, dan bidang usahanya. Yang pertama, dilihat dari segi sifat, ada beberapa bentuk asuransi dalam jenis ini, yaitu ada asuransi sosial atau asuransi wajib di mana keikutsertaannya adalah paksaan bagi warga negara. Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan undang-undang. Contohnya seperti ASKES, TASPEN, ASBRI, dan lain-lain. Kemudian asuransi sukarela. Dalam asuransi ini tidak ada unsur paksaan bagi siapapun untuk menjadi anggota. Jadi, setiap orang bebas memilih untuk menjadi anggota ataupun tidak. Contohnya PT Jasa Indonesia, PT Jiwasraya, dan lain-lain.
Kemudian selanjutnya dilihat dari segi objek dan bidang usahanya. Dalam segi ini terdapat dua bentuk, yaitu asuransi orang dan asuransi umum ataupun kerugian. Yang pertama ada asuransi orang, yaitu yang termasuk dalam asuransi orang ini adalah ada asuransi jiwa, merupakan suatu bentuk kerjasama antara orang-orang yang menghindarkan atau mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian, risiko hari tua, dan risiko kecelakaan. Kerjasama ini dikoordinasikan oleh perusahaan asuransi yang bekerja atas dasar hukum bilangan besar yang menyebabkan risiko kepada orang-orang yang mau bekerja sama. Kemudian selanjutnya ada asuransi kesehatan, yaitu sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi jika mereka jatuh sakit ataupun mengalami kecelakaan. Secara garis besar, ada dua jenis perawatan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi, yaitu rawat inap dan rawat jalan. Kemudian yang ketiga ada asuransi dana pensiun, yaitu salah satu bentuk investasi untuk menjamin hari tua. Memiliki asuransi sama halnya dengan mengalihkan biaya yang harus kita keluarkan menjadi tanggungan pihak asuransi. Kemudian asuransi umum ataupun kerugian. Asuransi kerugian terdiri dari berbagai jenis atau cabang pertanggungan, yaitu ada asuransi kebakaran, kemudian asuransi paket rumah tangga, kemudian asuransi paket toko, kemudian asuransi property all rights, kemudian asuransi gempa bumi, kemudian asuransi rekayasa, asuransi aneka seperti asuransi pencurian, asuransi uang, asuransi kecelakaan, asuransi keluarga, dan asuransi kesehatan.